Saudara kita sudah terhubung dengan Agus Salim, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang saat ini sedang berada di SMP Negeri 1 Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, untuk mengetahui langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan proses belajar mengajar peserta didik di sana. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Mas Sain. Pak Agus, bagaimana Pak nasib pendidikan anak-anak yang saat ini berada di pengungsian? Mengingat minggu ini adalah jadwal ujian tengah semester yang seharusnya mereka jalani. Ya, terima kasih. Ada sekitar 2.558 siswa pengungsi yang mengikuti orang tuanya. Nah, tentu ini memprihatinkan. Nah, anak ini harus bersekolah. Ada dua model sekolah terdampak, ada yang langsung terdampak, itu artinya sekolah nggak dapat dipakai. Ada yang sekolah terdampak karena memang kondisinya sekolah dipakai untuk pengungsi, logistik, dan relawan. Dengan anak dari luar. Nah, solusi yang sedang kita akan lakukan adalah kita akan memasang tenda-tenda kelas pembelajaran. Mekanisme adalah pembelajaran kondisional stasional dengan model pembelajaran kolaboratif. Nah, kita sekarang sudah survei lapangan, ada sekitar 15 titik yang sedang akan kita berikan tenda pembelajaran, agar nantinya anak-anak yang berada di kandungan pengungsi bisa bersekolah atau bisa menikmati pembelajaran di tenda yang sedang akan kita bangun. Pak Agus, untuk kondisi bangunan sekolah yang terdampak seperti apa Pak? Apakah ada sekolah yang benar-benar hancur atau ada sekolah yang masih bisa digunakan untuk proses belajar mengajar nantinya? Ya, hasil evaluasi kami dengan tim di Pos Pendidikan Lumajang yang berkantor di SMP 1 Candipuro ini, ada 25 lembaga atau sekolah yang terdampak. 1 sekolah rusak berat, 4 sekolah rusak ringan, dan yang 19 sekolah itu terdampak debu. Ini yang sudah kita evaluasi. Nah, tentu ini nanti akan ada upaya-upaya bagaimana bisa menyikapi agar sekolah ini segera dapat dibuka kembali. Pak Agus, di pengungsian kan anak-anak tergabung Pak dari berbagai macam sekolah dan juga tingkatan. Lalu bagaimana nantinya proses belajar mengajar? Apakah mereka disatukan di tempat pengungsian ataukah mereka pergi ke sekolah-sekolah yang ditentukan sesuai dengan asal sekolahnya mereka? Ya, bagi masyarakat terdampak atau sekitar terdampak wilayah Pronojiwo dan Candipuro, tadi kami sampaikan sudah kita mendirikan tenda-tenda pembelajaran yang sifatnya pembelajaran darurat, kondisional, dan stasional. Model belajarnya adalah kolaboratif. Jadi di kelas tenda tadi itu nanti ada siswa TK, SD, SMP, ya diatur secara jadwal dan kondisional sekali. Yang penting anak-anak itu bisa menikmati pembelajaran walaupun tidak ideal seperti di pembelajaran yang sebelumnya. Nah, untuk kelas-kelas rasanya nggak mungkin dipakai untuk kegiatan pembelajaran karena hampir semua sekolah di wilayah itu dipakai untuk kebutuhan pengungsian, kemudian kebutuhan untuk logistik dan kebutuhan para relawan. Kalau boleh saya sebutkan, ini ada beberapa jumlah sekolah yang sudah kita daftar. Ada 21 sekolah yang dapat dipakai untuk pengungsi. Ada sekitar 10 yang dipakai untuk relawan. Kemudian sekolah terdampak ada 25. Jadi data sudah kami kantongi. Namun demikian pembelajaran tetap kita akan menggunakan model pembelajaran menggunakan tenda-tenda kelas pembelajaran darurat. Gitu. Pak Agus, model pembelajaran kolaborasi ini nantinya siapa yang akan menjadi pengajar di tempat pengungsian, Pak Agus? Ya, yang menjadi pengajar tentu semua guru. Jadi guru kan juga terdampak juga. Guru ini kan sedang WFH, guru kan sedang bekerja. Makanya guru-guru yang ada tetap akan melakukan aktivitas pembelajaran, mengajar di tenda-tenda tadi itu, ya sesuai dengan yang ini kita atur. Ini
tim kami dari bidang Dikdas dan tim kurikulum sudah menyusun jadwal rencana untuk kegiatan belajar kolaboratif. Mhm. Tentu bidang Dikdas, bidang PAUD ini kolaborasi. Yang penting saya sudah mengatakan bahwa pembelajaran tidak boleh berhenti apapun kondisinya. Jadi Setuju. mereka Mhm. ya gitu. Pembelajaran tidak boleh berhenti. Lalu bagaimana untuk sekolah yang sekiranya tidak terdampak, namun pengajarnya atau gurunya terdampak bencana Semeru ini, Pak? Seperti apa nantinya kolaborasi ini? Apakah ada bantuan tenaga pengajar dari daerah lain mungkin? Tidak. Jadi kita sudah punya cukup banyak tenaga untuk mengajar dan guru-guru sudah siap untuk melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran kolaboratif. Ya. Satu lagi hal yang cukup penting, para pengungsi siswa ini tidak hanya di wilayah Candi dan Projiwo, tetapi siswa yang 2.558 itu sudah tersebar seluruh Kabupaten Lumajang. Kita sudah membuat kebijakan bagaimana anak-anak yang mengungsi di wilayah luar Projiwo dan Candipuro seperti Lumajang, Sawilangun, Jatiroto dan sebagainya, kami sudah instruksikan kepada seluruh satuan pendidikan sekolah itu wajib menerima siswa pengungsi dari maupun berada. Sekolah wajib menemukan anak-anak yang berada di pengungsian di luar Candi dan Projiwo. Korwil sudah mendata seluruh siswa di wilayah kerja masing-masing untuk ditemukan, didata, dimotivasi, diajak untuk belajar di sekolah terdekat. Contoh, di wilayah kami berada di wilayah kota, di Jalan Panjaitan. Sebelah kami itu ada tangga yang sedang ada pengungsi 21 orang. Nah, 21 orang itu ada 3 siswa, 1 siswa kelas 1 dan 2 kelas 3. Nah, anak ini akan kita arahkan lewat korwilnya dan pengawas untuk bersekolah di wilayah kota. Anak Sumberwulu yang mengungsi di kota karena dampak erupsi ini, maka anak ini wajib diterima oleh kepala sekolah wilayah kota untuk sekolah misalnya BAC kita 1, BAC kita 1, demikian. Sehingga seluruh anak terdampak yang sedang mengungsi dimanapun berada itu dimungkinkan dan diharuskan tetap menikmati pembelajaran. Demikian. Pak Agus, kami masih punya sejumlah pertanyaan lagi terkait dengan proses belajar mengajar anak-anak terdampak bencana Semeru. Usai jeda, kita akan kembali di Breaking News Kompas TV terkait dengan bencana awan panas guguran Gunung Semeru.